Pencemaran tanah akibat limbah. Tanah merupakan bagian penting bagi kehidupan untuk memenuhi kehidupan makhluk hidup di bumi. Makhluk hidup sangatlah bergantung pada tanah. Rantai makanan bermula dari tumbuhan. Manusia dan hewan membutuhkan tumbuhan, dan sebagian besar tumbuhan berasal dari permukaan tanah. Saat zat-zat berbahaya mencemari tanah, maka ia akan menguap, tersapu air hujan, dan masuk ke dalam tanah. Zat berbahaya masuk ke dalam tanah akan terendap dan akan berdampak bagi manusia saat bersentuhan dan akan mencemari air dalam tanah. Perubahan kimia tanah dapat timbul walaupun hanya terdapat bahan kimia beracun yang berdosis rendah. Pencemaran tanah akan menghasilkan dampak buruk bagi ekosistem seperti konservasi tanaman, perubahan metabolisme dari mikroorganisme endemik dan antropoda yang hidup pada lingkungan tanah tersebut, dan dapat menghasilkan spesies primer dari rantai makanan. Beberapa bahan pencemaran memiliki waktu yang panjang, dan pada kasus lain, bahan kimia derivikatif akan terbentuk dari bahan pencemaran tanah utama. Pencemaran tidak hanya terjadi pada udara dan air, pencemaran juga kerap terjadi pada tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar di dalam lapisan subpermukaan, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia, atau limbah. Air limbah dari tempat penimbunan sampah, serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak mematuhi syarat. Ada beberapa pencemaran tanah yang diakibatkan karena sampah. Contohnya, sampah bekas industri, sampah bekas rumah tangga, dan sampah organik, dan terakhir sampah bekas pertanian seperti pestisida. Dampak pencemaran tanah akan berakibat buruk bagi lingkungan hidup. Dampak buruk yang ditimbulkan dari pencemaran tanah tersebut antara lain menurunnya tingkat kesuburan tanah. Turunnya kesuburan tanah akan berdampak pada produktivitas tanah. Tanah tidak lagi berkualitas dan menghasilkan banyak tanaman. Hal ini disebabkan karena matinya bakteri pengurai tanah akibat pencemaran. Akhirnya, tanah menjadi tandus, kering, dan gersang, sehingga tidak lagi dapat menopang kehidupan di sekitarnya. Tumpukan sampah bisa menghasilkan gas nitrogen dan asam sulfida. Adanya zat merkuri, krom, dan arsen pada tumpukan sampah bisa timbulkan pencemaran tanah atau gangguan terhadap biotanah. Juga rusaknya tumbuhan, merusak struktur permukaan dan tekstur tanah, dan dapat menyebabkan lapisan tanah tidak dapat ditembus oleh akar tanaman dan tidak tembus air. Adalah sampah organik tidak terbiodegradasi, sehingga resapan air dan mineral yang dapat menyuburkan tanah hilang, dan jumlah mikroorganisme di dalam tanah pun akan berkurang. Oleh sebab itu, tanaman sulit tumbuh dan bahkan mati sebab tidak mendapatkan makanan untuk berkembang.
Salah satu isu pencemaran tanah yang terjadi adalah akibat dari limbah semen KCIC. Komposisi semen berturut-turut mulai dari yang terbanyak yaitu kalsium, oksida, silika, oksida, aluminium, oksida besi, oksida, dan komponen minor lainnya. Salah satunya adalah kalsium sulfat. Komponen inilah yang akhirnya mencemari tanah, terkhususnya adalah tanah di bidang pertanian. Hingga saat ini belum adanya penanganan yang dilakukan terutama dari pihak KCIC. Limbah semen yang mencemari puluhan hektar sawah dimulai dari tercemarnya sungai Cileule yang mengairi sampai dengan puluhan hektar sawah. Kita akan membahas berbagai solusi dari polusi tanah. Bagaimana kita bisa menguranginya dengan berbagai cara seperti berikut. Yang pertama, melakukan reboisasi. Dengan melakukan reboisasi dapat membantu kesuburan tanah agar kembali terjaga meski dapat memakan waktu yang lama untuk tumbuh, namun pohon yang ditanam akan membantu mengurangi pencemaran tanah sekaligus pencemaran udara. Reboisasi ini artinya menanam tumbuhan kembali atau menanam pohon kembali. Yang kedua, mengurangi pestisida secara berlebihan. Salah satu cara yang bisa kita lakukan terutama pada sektor pertanian atau perkebunan yang selalu menggunakan zat kimia berlebihan. Haruslah mengurangi penggunaan pestisida yang berlebihan karena itu sangat berbahaya untuk lingkungan sekitar dan akan menjadi pencemaran tanah serta pencemaran udara. Yang ketiga, membeli produk yang ramah lingkungan seperti korek kuping dari bambu atau pembalut kain tisu basah dan yang mudah terurai dan lain sebagainya. Dengan demikian, jika kita membeli produk yang ramah lingkungan, tentu akan mengurangi pemakaian plastik atau pemakaian sampah. Dengan itu akan membuat udara dan tanah menjadi lebih baik. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan dan kesuburan tanah. Peningkatan kesadaran masyarakat ini perlu ditingkatkan dengan sosialisasi di sekitar lingkungan agar tidak menghasilkan sampah rumah tangga yang dapat mencemari tanah. Melakukan sistem 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle, yang dapat dilakukan pada sampah organik dan anorganik. Sampah tersebut sebaiknya tidak langsung dibuang. Sampah tersebut sebaiknya tidak langsung dibuang, namun dapat dimanfaatkan untuk keperluan lainnya, terlebih sampah bahan anorganik, yang terdiri dari sampah plastik, botol, dan kaleng bekas yang dapat diolah kembali menjadi kerajinan. Oleh karena itu, kita dapat melakukan 3R, yaitu reduce, yaitu mengurangi penggunaan produk tertentu yang dapat mencemari tanah. Selanjutnya yaitu reuse, menggunakan kembali barang yang akan dibuang. Yang terakhir yaitu recycle, yaitu mengolah kembali barang bekas menjadi barang baru yang bisa bermanfaat. Nah, dengan kita menerapkan sistem 3R, kita dapat mengurangi pembuangan sampah secara sembarangan atau terjadinya pemakaian sampah plastik secara berlebihan. Dengan kita melakukan sistem ini, maka harapannya tidak akan ada terjadi pencemaran tanah. Tanah memiliki peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan hidup makhluk hidup di bumi. Tanah dapat mengalami kerusakan apabila terlalu banyak mengandung benda-benda asing. Peristiwa ini sering kita sebut dengan pencemaran tanah. Banyak penyebab dari pencemaran tanah, salah satunya illegal dumping. Hal tersebut akan mengakibatkan turunnya kesuburan tanah yang dapat berdampak pada produktivitas tanah.
Salah satu solusi dari masalah ini adalah melakukan bioremediasi dan mencegah pencemaran tanah akibat sampah. Terima kasih sudah menonton dan menyimak penjelasan dari kami mengenai pencemaran tanah. Semoga teman-teman yang sudah menonton video kami dapat termotivasi agar terus menjaga lingkungan sekitar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.